Kalau itu semata-mata karena keinginan kita, dia tidak akan bertahan. Tetapi kalau itu semuanya adalah karena kita telah mengalami kehadiran Tuhan, itulah pendorong, itulah kekuatan yang boleh membawa kita merelakan diri melayani Tuhan selama-lamanya. Ada ketahanan. Jadi penting saudara-saudari, supaya kita belajar tiap hari menyadari atau peka terhadap kehadiran Tuhan, khususnya dalam rumah ibadah seperti ini. Kita bertanya kepada diri kita setiap kali kita datang ke gereja pada hari Minggu atau bila-bila masa, apa yang kita alami? Benarkah Tuhan ada di sini? Adakah saya mengalami Dia hadir? Kalau tidak ada saudara-saudari, mungkin itu karena sikap kita belum terbuka, belum bersedia, belum percaya bahwa Tuhan itu sungguh hadir di rumah ibadat ini dan dalam upacara-upacara seperti ini, apalagi perayaan Ekaristi. Kedua, saudara-saudari, pengalaman Santo Paulus. Kita tahu kalau kita baca Santo Paulus itu dalam Kisah Para Rasul, dia seorang yang penjahat sebenarnya, fanatik. Dia berjalan ke Damaskus untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus, mau membunuh mereka. Dia tidak suka dengan pengikut-pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanannya itu, dia telah bertemu, dia mengalami Tuhan. Dia jatuh dari kudanya, dia jatuh dari kesombongannya, dari fanatiknya itu, dan Tuhan, kehadiran Tuhan itu menyentuh dia sehingga dia berubah. Dia jadi buta, tetapi apabila dia sudah disembuhkan dari kebutaannya itu, maka dia terus memperjuangkan usahanya mau memperkenalkan Yesus. Padahal pada mulanya dia seorang yang tidak memihak kepada Yesus, tetapi karena pengalamannya terhadap Yesus yang benar-benar dia alami, yang berbicara kepada dia, maka itulah Paulus menjadi seorang misioneri yang bersemangat sampai kematiannya. Ini juga satu pelajaran bagi kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, mesti pertama-tama ada pengalaman kita terhadap kehadirannya dalam diri kita. Kalau tidak ada pengalaman saudara-saudari, kalau kita belum bertemu dengan Yesus yang bangkit, pelayanan kita itu tidak akan bertahan. Pelayanan kita itu tidak tentu arah. Karena semuanya mungkin pelayanan kita itu adalah didorong oleh keinginan diri sendiri. Ini satu pelajaran saudara-saudara. Lalu yang terakhir dalam Injil, di sini pengalaman istimewa yang dialami oleh Petrus. Petrus merasa dia tidak layak di hadapan Yesus. Dia seorang yang mahir dalam hidup nelayan. Dia tahu. Dan mereka waktu itu Yesus hadir di sana menangkap ikan semalam-malaman, tetapi hingga dia, ya, mereka sudah kecewa, tidak ada tangkap ikan itu, tidak ada hasil satu malam. Lalu Yesus datang, dia bilang, Simon, coba turunkan bukan kamu di dalam sedikit. Dan Simon memang mungkin ada kesombongan juga. Dia bilang, apa ini orang ini? Dia bukan nelayan, dia tahu tak? Tidak apa-apa. Karena tahu, saya turunkan juga. Saya punya bukan. Dan Simon turunkan bukannya. Dan telah menangkap ikan begitu banyak, sampai dua perahu hampir tenggelam. Itu satu pengalaman bagi Simon. Padahal dia seorang yang berpengalaman. Memang ada kesombongan, dia tahu semua, tetapi karena kuasa Tuhan datang kepada dia mengalami kuasa Yesus itu. Maka itulah sebab dia berlutut di hadapan Yesus dan mengatakan, Tuhan, larilah
Janganlah bersama-sama saya karena saya orang berdosa. Dia tidak layak. Dan karena pengalaman itulah saudara-saudari, Petrus berubah. Dia terus mau dipakai oleh Yesus. Dan dialah pemimpin utama, pemimpin pertama gereja kita. Sebab pengalaman. Jadi saudara-saudari, penting pengalaman kita terhadap pribadi Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Pengalaman kita terhadap Yesus yang bangkit. Kita mesti mengubah pikirannya, pemahaman kita. Yesus yang kita percaya hari ini bukan Yesus 2000 tahun yang lalu, Kak. Yesus yang kita percaya hari ini adalah Yesus yang hidup, yang hadir. Dia sendiri mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dia hidup. Tetapi kita mesti dalam perjalanan hidup kita, sama ada kita di bangunan gereja seperti ini, atau dalam perjalanan kita seperti Paulus, atau seperti dalam kerja-kerja dan usaha kita seperti Petrus, belajar, mengalami, dan peka terhadap kehadiran Tuhan. Karena ini penting. Kalau kita belum mengalami Tuhan itu hadir pada kita, kita tidak tabah, kita tidak bijaksana, kita tidak kuat, apalagi dalam iman. Demikian juga para katechumen. Semasa kamu belajar, sesi-sesi belajar, jangan hanya di otak saja. Belajarlah dan mintalah, mohonlah kepada Tuhan supaya kamu mengalami sungguh-sungguh Dia hadir dalam diri kamu, dalam hidup kamu sehari-hari. Dan itulah menjadi pendorong kekuatan yang kuat bagi kamu. Karena kalau kita belum mengalami kehadiran Yesus dalam diri kita, sia-sia kita punya usaha. Marilah saudara-saudari dalam misa kudus ini dengan rendah hati, seperti Yesaya, seperti Paulus, seperti Petrus, mengaku kepada Tuhan, kita tidak layak, tetapi Tuhan akan melayakkan